Lumut adalah tanaman kecil yang tidak memiliki pembuluh penyangkut air atau biasa yang disebut dengan silam, dan juga tidak memiliki akar sejati. Lumut biasanya ditemui di tempat yang lembab, di hutan, di bebatuan. Dan adapun nama ilmiah atau nama latin dari lumut itu termasuk dalam definisi Bryophyta. Nah, lumut terbagi beberapa kelompok. Adapun yang pertama yaitu lumut hati, biasa yang disebut dengan Hyphatis, dan lumut tanduk biasanya disebut dengan Anthocerotae, dan yang terakhir yaitu lumut sejati atau yang biasa yang disebut dengan Bryophyta. Nah, lumut terbagi beberapa spesies, dan beberapa spesies itu memiliki nama masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan habitat lumut, di mana lumut sering hidup atau sering ditemui di habitat yang lembab dan juga bersifat asam. Ada beberapa habitat lumut. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis, di mana lumut sering tumbuh pada lapisan hutan yang lembab. Nah, yang kedua yaitu tebing tinggi. Lumut biasanya hidup di kelembapan yang tinggi seperti tebing atau lembah. Yang ketiga yaitu bebatuan. Yang keempat yaitu zona pasang surut. Yang kelima yaitu habitat urba, atau biasanya terjadi pada perkotaan, di mana itu lumut sering tumbuh pada tembok atau bebatuan. Yang kelima yang terakhir yaitu air tawar, di mana lumut sering tumbuh pada air sungai, air kolam, dan air danau. Inilah lumut yang sering ditemui pada air tawar atau di air danau. Lumut dapat diklasifikasikan ke dalam divisi Bryophyta yang mencangkup 3 kelompok utama, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut sejati. Setiap kelompok ini memiliki ciri-ciri morfologi dan reproduksi yang khas. Perkembangan biakan lumut melibatkan siklus hidup yang melibatkan 2 fase utama, yaitu gametofit dan sporofit. Yang pertama itu adalah gametofit. Gametofit merupakan fase lumut yang paling dominan dan terlihat. Pada protonema tumbuh tunas lumut yang berkembang menjadi gemetofor. Struktur mirip daun yang membawa organ reproduksi lumut. Di bagian atas gemetofor terdapat organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina. Sel sperma jantan bergerak menuju sel telur betina, terjadi pembuahan dan pembentukan zigot. Yang kedua adalah sporofit. Zigot berkembang menjadi sporofit yang lebih kecil dan tersembunyi dalam gametofit. Sporofit memiliki kapsul yang mengandung spora, dan saat kapsul matang terjadi pelepasan spora ke lingkungan. Yang ketiga adalah penyebaran dan perkecambahan spora. Spora yang dilepaskan dapat tersebar oleh angin atau hewan ke lingkungan sekitar. Spora yang jatuh ke tanah dapat tumbuh menjadi protonema, mulai siklus hidup baru. Proses ini menunjukkan adaptasi lumut terhadap kehidupan di lingkungan lembab, dan siklus hidup mereka memastikan kelangsungan hidup populasi lumut.